Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengubah sebuah studi psikologi yang super menarik dari Universitas Gadjah Mada menjadi sebuah perjalanan seru menembus ke dalam mekanisme tersembunyi dari perilaku manusia. Kalau Anda pernah ngebatin, gimana sih caranya sebuah terapi atau perlakuan medis itu bisa benar-benar mengubah seseorang dari dalam? Nah, Anda ada di tempat yang tepat nih. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari misteri kotak hitam eksperimen, terus mencari kunci jawabannya lewat variabel mediator. Habis itu kita bedah studi kasus depresi remaja, bandingin metode Baron Candy dengan analisis kausal, dan terakhir kita bahas masa depan penelitian eksperimen. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, misteri kotak hitam eksperimen. Di sini kita punya satu masalah mendasar nih, soal cara kita ngelihat sebab dan akibat. Coba pikirin deh, waktu sebuah eksperimen itu sukses, kita kan tahu ya, hasil akhirnya berubah. Orang yang tadinya sakit, jadi sembuh setelah dikasih obat atau terapi. Tapi pertanyaan paling krusial yang harus ditanyain sama peneliti adalah, gimana dan kenapa perubahan itu sebenarnya bisa terjadi? Nah, dalam ilmu perilaku, celah antara stimulus dan respons ini sering banget disebut sebagai kotak hitam atau black box. Ibaratnya tuh kayak ruang gelap yang isinya variabel-variabel tak kasat mata. Dan jujur aja, berdasarkan temuan dari UGM ini, peneliti kita di Indonesia masih jarang banget loh ngintip isi dari kotak hitam ini pas mereka bikin desain eksperimen. Padahal ya, kalau kita lihat di tingkat global, peneliti di luar sana tuh udah pada balapan ngebongkar kotak ini. Ada lebih dari 999 penelitian yang secara spesifik ngebahas ini. Tapi di riset eksperimental lokal kita, wah seringkali cuma berhenti di kesimpulan, oh intervensi ini berhasil, titik. Mereka sering banget ngelewatin proses transisinya yang justru ya disitulah letak informasi paling berharganya kan? Masuk ke bagian 2. Kunci jawaban variabel mediator. Terus, apa dong center yang bisa kita pakai buat nerangin isi kotak hitam tadi? Jawabannya tergambar dengan sangat cantik di sini, yaitu variabel mediator. Coba perhatiin deh, si mediator ini posisinya benar-benar pas di tengah-tengah. Dia ngejembatanin perlakuan dan keluaran. Jadi, dia tuh nyerap dampak dari perlakuan awal, dan dialah yang secara langsung nyebabin hasil akhirnya. Keren kan? Nah, kerangka ini bisa dibikin jauh lebih kokoh lagi kalau kita ukur hasil keluaran itu sebelum perlakuannya dimulai. Ini bikin pondasi kita makin kuat buat ngeliat arah perubahannya dengan jauh lebih pasti. Jadi, poin yang harus banget kita ingat, mediator sejati itu bukan cuma sekedar nyentang daftar periksa kayak, oh pasiennya suka nih sama terapinya. Bukan gitu. Mediator adalah pergeseran kognitif atau perilaku spesifik yang benar-benar menyembuhkan mereka. Beda banget kan antara sekedar indikator dan dampak yang nyata? Oke, lanjut ke bagian 3, studi kasus depresi remaja. Biar konsep yang tadi nggak cuma melayang-layang di kepala, mari kita lihat kasus nyatanya aja. Kasus ini melibatkan 54 remaja yang lagi berjuang ngelawan depresi parah. Jadi tim peneliti ngasih program pelatihan pencegahan depresi ke teman-teman remaja ini. Dan yap, bener aja, skor depresi mereka turun drastis setelahnya. Terapinya berhasil, tapi balik lagi ke pertanyaan awal kita. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah proses itu? Nah, ini dia nih plot twistnya. Ternyata kuncinya ada di coping atau keterampilan mengatasi masalah. Pelatihannya nggak secara ajaib ngilangin depresinya gitu aja. Enggak, pelatihan itu ngebangun ketahanan mental mereka terhadap stres. Dan ketahanan mental yang baru inilah yang pada akhirnya menurunkan tingkat depresi mereka. Logik banget kan? Angka 20% ini penting banget. Ini nunjukin seberapa besar penurunan depresi yang secara eksklusif terjadi cuma gara-gara keterampilan coping yang baru mereka pelajarin tadi. Secara total, pelatihan ini emang ngebantu nurunin 64% variasi depresi. Tapi, dengan ngisolasi si mediator tadi, kita jadi punya bukti matematis yang valid banget kalau ningkatin kemampuan problem solving itu adalah jalan pintas yang pasti buat pemulihan mental. Jadi ini bukan tebak-tebakan ya, ini murni bukti empiris. Masuk ke bagian 4, Baron Candy versus analisis kausal. Kita udah tahu fungsi mediator, nah sekarang gimana cara ngebuktiin secara matematika kalau dia beneran ada di situ? Sebenarnya kita punya 2 center utama. Yang pertama, metode Baron Candy. Ini populer banget dan gampang dipakai. Yang kedua, metode analisis kausal. Nah, yang ini jauh lebih modern dan lebih ketat secara matematis. Masalahnya dengan cara lama si Baron Candy itu, dia sering banget cuek sama variabel pengganggu yang nggak terukur, yang biasa disimbolkan dengan huruf C. Nah, si variabel siluman ini bahaya nih. Dia bisa ngacak-ngacak hubungan antara mediator dan hasil akhir, yang ujung-ujungnya bikin kita salah narik kesimpulan.
Biar nggak kecolongan, analisis kausal pakai asumsi super ketat dan teknik komputasi keren bernama bootstrapping. Bayangin aja, data kita diputar ngelewatin ribuan sampel simulasi. Semuanya demi nyari satu angka pasti yang disebut rata efek kausal mediator. Benar-benar teliti kan? Tapi yang lucunya, khusus di data depresi remaja yang tadi, kedua metode ini ternyata ngasih hasil proporsi efek tidak langsung yang sama persis loh, yaitu 20%. Ini membuktikan kalau mediator keterampilan coping ini tuh emang bener-bener stabil. Mau pakai lensa analisis apapun, hasilnya bakal sama kuatnya. Biarpun agak ribet, saya sih sangat merekomendasikan Anda buat mulai pakai analisis kausal. Kenapa? Karena pengujian sensitivitasnya yang super ketat itu bisa mastiin kalau kesimpulan Anda itu anti peluru. Nggak bakal ada deh cerita variabel tersembunyi tiba-tiba numpang tenar, nyolong kredit kesuksesan dari intervensi Anda. Akhirnya kita sampai di bagian 5, masa depan penelitian eksperimen. Terus, dari semua obrolan kita tadi, dampaknya apa nih buat riset ke depan? Penulis studi ini merangkumnya dengan kalimat yang menurut saya luar biasa ngena. Tanpa mediator, penjelasan apapun untuk kesuksesan sebuah perlakuan, itu cuma sekedar ruang kosong. Dan ya, ruang hampa itu gampang banget disusupi sama spekulasi liar yang nggak ada dasarnya. Jadi buat Anda para peneliti, coba renungkan ini sebelum menyusun desain riset Anda yang berikutnya. Jangan cuma seneng pas bisa ngebuktiin sesuatu itu berhasil. Anda harus bisa ngebuktiin persisnya kenapa itu berhasil. Yuk berhenti main tebak-tebakan dan mulai berani ngebuka kotak hitamnya. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi Bedah Riset kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan seru kita selanjutnya.